Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung di webinar Forum Diskusi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI. Dengan tema hari ini, bijak dalam bermedia sosial di era digital. Live secara langsung dari studio Avensel Hotel dan Convention Cibubur, Zoom Cloud Meeting dan YouTube Ditjen IKP Kominfo. Hari ini Selasa 31 Agustus 2021 pukul 13.30 hingga selesai. Baiklah, perkenalkan saya Reska Mahesa. Saya akan memandu acara webinar hari ini hingga selesai nanti. Diharapkan teman-teman peserta sudah satu persatu masuk ke dalam Zoom meeting dan admin juga sedang dalam persiapan dan mencocokkan display name teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk teman-teman yang display name-nya tidak sesuai dengan nama yang teman-teman cantumkan di formulir pendaftaran, bisa mengganti display name-nya dengan cara klik partisipan, lalu klik more pada nama kita, lalu klik rename dan tulis nama teman-teman sesuai dengan nama yang teman-teman cantumkan di formulir pendaftaran. Dan juga ada hadiah 10 door prize, masing-masing senilai Rp100.000 untuk penanya terbaik, pengupload keseruan webinar hari ini ke media sosial, Twitter, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk tag dan mention ke akun medsos Twitter, Facebook, Instagram DJIKP Kominfo tentang keseruan acara hari ini. Sasaran webinar Forum Diskusi Publik bertema bijak dalam bermedia sosial di era digital diselenggarakan secara khusus oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo RI bersama Bapak Haji Muhammad Farhan, Sarjana Ekonomi selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem. Sasaran webinar hari ini adalah untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan bertukar informasi secara online. Webinar hari ini terdiri dari pembukaan, mendengarkan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, dan akan ada keynote speech dari keynote speaker kita, dan juga acara inti yaitu webinar, tanya jawab, closing statement, narasumber, pengumuman, foto bersama, pemenang door prize, dan penutup. Baiklah, sebelum kita memulai acara webinar hari ini, kita saksikan dulu penampilan band akustik dari studio yaitu Sandia Kala. Cek on, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar Forum Diskusi Publik pada siang hari ini. Sebelum webinar dimulai, izinkan kami Sandia Kala membawakan satu buah lagu untuk menemani teman-teman sekalian. Inikah Cinta dari ME.
suatu suasana, rasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta? Terasa getaran dalam dada. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oh, ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih ada. Ku coba mendekatinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menata dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa, ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana. Ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dengan dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat keynote speaker kita, yaitu Bapak Dr. Andes Wiryanta, MA PhD, selaku Direktur IKPMK Kemkominfo RI. Kepada yang terhormat narasumber kita, Bapak Haji Muhammad Farhan, Sarjana Ekonomi, selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Dan narasumber kita juga Kakak Konsita Caroline, selaku influencer. Dan salam semangat selalu untuk para peserta dan panitia di studio. Dan tiba saatnya kita masuk ke dalam acara webinar pada hari ini, di mana
Webinar Forum Diskusi Publik mengangkat tema bijak dalam bermedia sosial di era digital yang diselenggarakan secara khusus oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo RI bersama Bapak Haji Muhammad Farhan, Sarjana Ekonomi, anggota Komisi 1 DPR RI. Profil peserta hari ini dari unsur mahasiswa, generasi milenial, dan lapisan masyarakat dari konstituen Bapak Haji Muhammad Farhan, Sarjana Ekonomi, Daerah Pemilihan Jawa Barat 1. Baiklah, tiba kita pada mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya Berkumandang. Diharapkan untuk para panitia di studio, narasumber, keynote speaker kita, dan para peserta webinar dimanapun Anda berada untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia Raya telah selesai berkumandang. Untuk para hadirin dipersilakan kembali duduk. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, marilah kita mengawali acara webinar kita dengan pembacaan doa. Pembacaan doa akan disampaikan oleh Ustadz Ismail Soleh secara agama Islam. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon izin untuk memimpin doa secara Islam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanaan kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu iza radit, falakal hamdu ba'da ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan karunia yang Kau limpahkan dan anugerahkan kepada bangsa dan negeri kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, dengan memohon ridho dan izin-Mu, kami memohon kegiatan hari ini dapat dilancarkan dan dapat bermanfaat untuk seluruh umat yang terlibat dalam acara ini. Ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kesehatan dan energi positif kepada kami, kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta agar kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami,
lancarkan urusan wakil rakyat kami, agar selalu amanah dan selalu semangat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya Allah, ya Mujibas Salin, Engkau yang maha mengabulkan doa, maka perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Ustadz Ismail Soleh yang sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Acara berikutnya adalah kita sama-sama mendengarkan keynote speech dari keynote speaker kita, yaitu Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD selaku Direktur IKPMK Kemkominfo RI. Halo, selamat siang Pak Wiryanta. Selamat siang, Mbak Apa kabar, Rizka Pak? Maisa. Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, Pak Wiryanta, silakan untuk memberikan paparan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Farhan SE, anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Nasional Demokrat. Yang saya hormati narasumber, influencer, serta presenter televisi, Saudari Consita Caroline. Yang saya hormati untuk pembawa acara, Saudari Rizka Mahisa, moderator itu Saudari Silkania Swarisona, dan juga tentu Halo, Pak Wiryanta. Baik, sepertinya ada kesalahan teknis dari Bapak Wiryanta di sana, di studio Bapak. Sepertinya sedang dalam perbaikan. Nanti sebentar lagi mungkin Pak Wiryanta akan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan paparan. Tidak lama. Baiklah, untuk acara berikutnya kita langsung saja ke acara inti kita. Sudah ada di tengah-tengah kita? ya. Halo Pak Wiryanta. Ya. Bagaimana Pak? Sudah kondisi sudah oke? Sudah siap Pak untuk memberikan paparan? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Oke, yang saya banggakan peserta webinar pada siang hari ini, adik-adik saya, terutama yang berada di Bandung dan sekitarnya, di konstituen beliau, Bapak Farhan, di Dapil Jawa Barat 1. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang tentu saja atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua, kita dapat mengikuti webinar pada siang hari ini yang bertemakan bijak dalam bermedia sosial di era digital. Tentu izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada beliau, Bapak Haji Muhammad Farhan SE,
anggota Komisi 1 DPR RI, tentu atas kerjasamanya antara Komisi 1 DPR RI dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga terselenggaranya webinar pada siang hari ini yang bertemakan bijak dalam bermedia sosial di era digital. Adik-adik serta hadirin yang berbahagia, literasi digital sebagaimana pentingnya di saat ini, di era digital ini adalah kecakapan kita semua pengguna dalam literasi digital ini yang mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, memanfaatkan konten-konten dengan bijak, cerdas, cermat, serta sesuai dengan kegunaannya. Nah, apa manfaat daripada literasi digital saat ini, di era digital ini adalah sebetulnya meliputi kegiatan mencari, memahami, dan menambah wawasan kita semua untuk meningkatkan kemampuan kita pengguna agar lebih kritis dalam berpikir dan memahami informasi itu sendiri. Kemudian menambah penguasaan kosakata dari berbagai konten-konten yang kita tonton, kita baca. Kemudian meningkatkan kemampuan verbal daripada pengguna, sehingga literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi penggunanya. Kemudian yang terakhir, menambah kemampuan pengguna dalam membaca, merangkai kalimat, serta menuliskan informasi-informasi atau dalam konten-konten yang akan kita posting atau yang kita peroleh, sehingga layakkah informasi-informasi atau konten-konten tersebut kita sebarluaskan, kita share, dan juga kita juga dalam membuat konten-konten itu menyimak sebagaimana apa yang saya katakan itu, sehingga konten-konten itu bermanfaat bagi kita sendiri, pengguna, dan juga bagi orang lain. Tentu peran daripada influencer itu kalau dalam terminologi ilmu komunikasi itu kan sebagai gatekeeper, sehingga saya titip kepada influencer sebagai garda terdepan dalam memilah, memilih, dan menyaring konten-konten tersebut, sehingga apa yang diposting itu memang bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi kehidupan dan kebutuhan daripada informasi-informasi yang kita akan peroleh tersebut. Demikian keynote speech yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari kita semua, dan selamat berwebinar dengan tema bijak dalam bermedia sosial di era digital, terutama apa yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Muhammad Farhan SE, sehingga itu sangat penting kepada konstituennya, utamanya di daerah pemilihan Jawa Barat 1. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Wirianta MA PhD selaku Direktur IKPMK Kemkominfo RI. Baiklah, tiba saatnya kita masuk ke acara inti yaitu webinar kita hari ini, di mana webinar hari ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Silka Nia Suarizona. Tapi sebelum itu saya akan berbincang dulu dengan beliau. Saya panggil dulu Kak Silka Nia Suarizona. Halo Kak Silka. Halo, selamat siang Kak Reska. Ketemu lagi kita. Kita ketemu lagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Silka bagaimana? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Baik, Kak Silka, ini karena memang waktunya sangat singkat sekali dan kebetulan memang ada bocoran sedikit bahwa salah satu narasumber kita hadir di tengah-tengah kita ya. Betul banget, hadir langsung di studio untuk berbagi informasi juga edukasi ya untuk teman-teman ini supaya bijak bermedia sosial. Betul. Baik Kak Silka Nia, silakan tempat ini untuk Anda. Ya. Kak Silka Nia Suarizona. Terima kasih Kak Reska. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wow, senang sekali rasanya saya Silka Suarizona kembali hadir di sini untuk menjumpai Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta webinar kali ini. Forum Diskusi Publik persembahan Dijen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo dan bekerja sama dengan anggota Komisi 1 DPR RI. Luar biasa, berbeda dari biasanya, langsung hari ini hadir salah satu narasumber bersama kami di studio langsung, luar biasa. Terima kasih, saya perkenalkan seorang influencer. Kalau teman-teman ini pasti sering lihat nih di TV ya, presenter TV kita, Kakak Concita Caroline. Selamat siang Kak Cita. Selamat siang Kak Silka, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kabar yang sama semoga sehat juga ya. Alhamdulillah baik dan sehat juga, dan harapannya juga semoga teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, luar biasa. Pasti juga bersemangat sekali. Ini peserta webinar kita kebanyakan dari konstituen Bapak Farhan nih Kak Cita, dari wilayah Bandung, Cimahi dan sekitarnya. Nah, ini pasti excited banget untuk nanti berdiskusi panjang terkait dengan tema kita bijak dalam bermedia sosial di era digital. Tapi terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Andes Wirianta MA PhD, Direktur IKPMK Kemkominfo RI yang tadi sudah memberikan keynote speak-nya. Terima kasih Pak Wirianta, salam sehat selalu Pak. Dan juga nanti kita amin, salam sehat Mbak Caroline, Mbak Suarizona. Baik, terima kasih Pak Wirianta. Dan juga nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Farhan SE, anggota Komisi 1 DPR RI, tentang tema kita yang sangat luar biasa, bijak dalam bermedia sosial di era digital. Kalau kita berbicara soal era digital, ini banyak sekali tantangannya, teknologi mandiri, kemudian juga budaya, juga kapasitas sumber daya manusia kita sendiri ya, Kak Cita ya. Tentu saja ini terkait dengan literasi digital yang harus dikembangkan, harus ditingkatkan supaya teman-teman ini bisa bijak dalam bermedia sosial. Kalau gitu nggak berlama-lama, langsung aja kita dengarkan bersama pemaparan dari Kak Concita Caroline selaku influencer yang akan mengajak teman-teman semua untuk ayo nih kita bijak dalam bermedia sosial. Silakan Kak Cita. Terima kasih Kak Silka. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat siang sekali lagi kepada seluruh peserta webinar hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk turut berdiskusi dan juga berbincang-bincang dalam webinar kali ini. Sebenarnya ini tema yang seringkali dianggap sepele oleh banyak orang ya. Betul. Bagaimana sih untuk bersikap bijak dan beretika dalam ruang digital, dalam bermedia
bermedia sosial. Kenapa aku bilang sering kali dianggap sepele? Karena di masa sekarang bahkan anak kecil pun sudah paham sekali dengan yang namanya penggunaan gadget atau sosial media sekalipun. Betul. Tidak bisa dipungkiri apalagi di masa pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun ya Kak Silka, dikatakan anak-anak sekolah itu melanjutkan pendidikan mereka dengan cara bersekolah secara online. Sekarang memang sudah beberapa diberlakukan tatap muka tapi belum semua. Yang artinya sekarang yang harus tanda kutip melek digital itu tidak lagi hanya generasi remaja dan dewasa. Anak-anak juga sekarang dituntut untuk paham seperti apa sih berinteraksi di sebuah ruang digital. Yang artinya ada banyak sekali nih resiko-resiko yang juga harus dipahami terlebih dahulu. Itulah tadi makanya aku senang banget ya penyampaian dari Dr. Widantoro sebelumnya mengenai bagaimana kita sebagai influencer, tidak hanya influencer tapi juga para orang tua bisa memberikan contoh kepada adik-adik kita, kepada generasi muda bangsa bagaimana sih untuk bisa beretika di ruang digital. Sebenarnya yang nomor satu perlu kita pahami itu dari Kominfo juga sebenarnya sudah ada ya di websitenya menyampaikan bahwa yang namanya literasi digital itu memiliki 3 payung. Singkatnya aku akan sampaikan dengan bahasa yang mungkin lebih mudah dicerna aja ya, karena aku juga bukan sarjana hukum nih. Jadi supaya lebih mudah dipahami saja, jadi yang paling penting ada 3 payung. Yang pertama kita harus paham dan mengetahui dulu seperti apa hak yang kita miliki sebagai pengguna sosial media. Kenapa kita harus paham? Karena seringkali orang ini menyalahgunakan media sosial dengan alasan bebas dong berekspresi, ini kan sosial media saya, ini kan akun saya. Memang kita di sini memiliki yang namanya akun-akun di sosial media. Tidak hanya sosial media tapi juga ruang digital lainnya. Salah satunya seperti hari ini webinar melalui Zoom. Betul. Tapi perlu kita ingat yang namanya ruang digital itu adalah ruang publik. Di mana ada banyak sekali manusia-manusia yang tergabung, tidak hanya kita dari Indonesia, tapi dari negara-negara lain. Bagaimana kita bisa beropini dengan pantas, dengan etika yang baik, tidak hanya untuk merepresentasikan seperti apa diri kita di ruang publik ini, tapi juga Indonesia sebagai kesatuan bangsa. Ini yang perlu kita pahami ya sebelum kita bermedia sosial, sebelum kita aktif menggunakan yang namanya ruang digital, kita harus paham dulu seperti apa hak-hak yang kita miliki, dan yang kedua seperti apa pula hukum yang berlaku. Karena kalau kita bicara mengenai media sosial di Indonesia sendiri, payung hukumnya sebenarnya sudah cukup jelas. Betul. Dan cukup strict juga, ada UU ITE. Mungkin teman-teman di sini juga sudah sering mendengar ya, karena memang kalau kita bahas UU ITE ini beberapa bulan belakangan cukup banyak nih kasus-kasus yang bahkan melibatkan publik figur, kemudian politikus dan lain sebagainya yang menyangkut UU ITE. Kenapa? Karena seperti poin pertama yang tadi aku sampaikan, kebebasan orang untuk beropini, berbicara, berpendapat di ruang publik ini kemudian dipertanyakan, apakah hal tersebut adalah kritik yang dapat membangun atau hal tersebut hanyalah hoax atau berita bohong semata. Itu dia. Nah, inilah yang dilindungi oleh payung UU ITE di Indonesia. Jadi selain kita tahu seperti apa hak kita untuk beropini di ruang publik, kita harus tahu juga seperti apa batasannya, seperti apa payung hukum yang melindungi opini-opini kita dan juga orang yang kita berikan opini tersebut di Indonesia. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang digital itu sendiri menjadi sesuatu yang berdampak positif. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang lainnya. Karena sekarang orang kalau bicara sosial media pasti nomor satu, coba aku tanya sama Kak Silka, mengingat sosial media nomor satu yang terlintas di kepala apa? Informasi biasanya Instagram, betul, nah, Facebook, ya kan, kemudian WhatsApp juga. Ya. Nah, tapi sebenarnya selain media-media untuk berekspresi ini masih banyak manfaat lainnya dari ruang digital itu sendiri. Betul. Salah satunya menggunakan Zoom pendidikan yang tadinya di masa pandemi sempat menjadi pertanyaan, gimana nih anak-anak masih bisa melanjutkan sekolah atau tidak bisa bertatap muka karena ada ancaman virus. Ternyata dengan ruang digital bisa tetap melanjutkan pendidikan mereka. Meskipun tidak ideal ya, tapi ini lebih baik, jauh lebih baik apabila dibandingkan opsi lainnya yaitu meliburkan sekolah sementara pandemi berlangsung. Terus selain itu juga, dari ruang digital kita bisa mendapatkan penghasilan. Memang ruang digital itu bisa dikatakan dunia maya, tapi penghasilannya nyata. Betul. Ada yang namanya bisnis online, tapi harus ingat ya, yang sudah mendapat pantauan dari OJK, jadi jangan sembarangan. Kemudian kita bisa juga berdagang secara online. Bahkan kalau kita lihat bagaimana pengeluarannya bisa dikatakan justru lebih mudah, lebih murah kalau dibandingkan dengan toko yang ada bentuk fisik. Karena kita tidak harus bayar sewa tempat,
Betul. tidak harus membayar biaya listrik dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ruang digital ini tidak hanya media untuk kita berkomunikasi, bertukar informasi, tapi apabila kita manfaatkan sebaik mungkin, bisa menjadi sarana yang menghasilkan. Khususnya di masa sulit seperti masa pandemi sekarang ini, yang kita mau pergi ke kantor aja itu sulit sekali ya. Karena ada ancaman virus, kita juga takut, apalagi kalau masih tinggal dengan orang tua di rumah, mikir keras 2 kali gimana gitu ya. Nah sekarang sudah ada ruang digital yang dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalau kita sudah memahami betul 3 poin ini, aku yakin sih sebenarnya kita bisa memberikan contoh yang baik dalam bermedia sosial. Kita bisa memanfaatkan yang namanya ruang-ruang digital. Itu mungkin esensi yang bisa kita tangkap dari apa sih kecakapan terhadap literasi digital. 3 hal ini adalah kunci kalau menurut aku, dan aku kutip juga dari website Kominfo. Kalau kita sudah pahami 3 hal ini, insya Allah ke depannya kita bisa lebih memanfaatkan dengan cara yang positif. Karena kita perlu ingat juga yang kita gunakan di ruang digital ini, akun-akun ini tidak hanya kita operasikan untuk diri sendiri, tapi ada banyak sekali mungkin bisa dikatakan remaja atau bahkan anak-anak yang juga turut menggunakan internet. Kita tidak bisa memukul rata bahwa yang akan membaca opini kita ini adalah sesama orang dewasa. Meskipun memang anak-anak tentunya butuh pengawasan orang tua ya untuk menggunakan internet, tapi kita tidak bisa menjamin hal tersebut 100%. Jadi sebagai bangsa Indonesia yang pastinya merepresentasikan diri sendiri dan juga negara Indonesia di ruang publik, yuk kita bersama-sama pahami seperti apa kecakapan literasi digital supaya bisa memberikan contoh yang positif dan bisa memberikan masyarakat dampak yang positif pula. Kurang lebih seperti itu sebenarnya Kak Silka. Oke, luar biasa ya Kak Conchita. Ini kalau Silka lihat juga di Instagram ini pengikutnya lebih dari 500.000. Terima Artinya kasih, terima Kak kasih. Conchita juga selalu berupaya untuk mengedukasi teman-teman, untuk selalu bijak menggunakan media sosial karena banyak pengikutnya pasti juga menjadikan Kak Cita ini role model begitu. Waduh, amin, amin, Nah, amin. seperti tadi dikatakan ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan dalam melihat literasi digital, kemudian penggunaan media sosial itu sendiri di ruang digital. Jadi teman-teman harus memperhatikan. Tapi Kak Cita biasanya kan teman-teman ini kadang terjebak dengan mungkin udah tahu nih, oh kita ini bebas berekspresi tapi ada batasan-batasan. Terkadang terjebak dengan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, tapi kemudian di-share ulang, akhirnya menimbulkan hoax dan lain sebagainya. Ini kalau Kak Cita sendiri ngelihat seperti apa? Nah ini menarik sih sebenarnya, aku pengen bahas juga. Jadi sosial media itu selain memiliki keunggulan atau dampak positif, juga memiliki yang namanya musuh-musuh terselubung. Nah. Jadi layaknya mata koin ya, ada 2 sisi, tinggal bagaimana kita sebagai manusia bisa memanfaatkan. Apakah mau menuai hasil yang positif dari ruang digital ini, atau mau terjerumus dengan hal-hal negatif di dalamnya gitu. Betul. Karena tadi sudah sempat Kak Silka sampaikan juga ya, banyak sekali misinformasi yang terjadi di ruang digital. Kenapa? Karena kemudahan itu sendiri. Saking mudahnya kita mengakses berita atau kemudian informasi yang sebenarnya belum tahu seperti apa kebenarannya, akhirnya kita tidak hanya menjerumuskan diri sendiri tapi juga orang lain. Ada yang tanpa sadar, ada yang dengan kesengajaan. Nah. Makanya beruntung Indonesia masih punya hukum yang melindungi hal tersebut, UU ITE, tapi kita juga harus berhati-hati nih, jangan sampai kita menjadi orang yang justru bisa memiliki potensi untuk terkena hukum UU ITE itu sendiri. Oke. Jadi musuh tersembunyi dari sosial media itu apa sih? Ada beberapa. Salah satunya hoax atau berita bohong yang tadi sudah disampaikan Kak Silka. Ini biasanya terjadi melalui social media platform yang berupa saling kirim pesan seperti WhatsApp, Line dan lain sebagainya. Tanpa kita validasi dulu kebenarannya, kadang begitu terima info kita sebarkan ke teman-teman yang Nah, itu lain. dia. Nah ini yang berbahaya ya, harus cross check terlebih dahulu. Gimana cara kita untuk membedakan mana sih berita yang valid dan mana yang tidak. Sekarang itu yang namanya internet kan sudah ada dalam genggaman nih. Betul. Alangkah baiknya saat kita terima informasi jangan langsung ditelaah bulat-bulat. Kalau merasa tidak yakin atau sepertinya berita ini agak mencurigakan ya websitenya, itu bisa langsung kita klarifikasi dulu, kita search berita yang terkait di halaman Google. Sekarang semuanya sudah serba simpel dan bisa diperhatikan juga dari websitenya .com.co.id. Yang paling penting sekarang yang paling dipercaya untuk website adalah HTTPS ya. Oke. Jadi dilihat di ketikan depannya HTTPS. Kalau sudah menggunakan link tersebut, kemudian bisa dipastikan 90%. Oke. Tapi tetap 10%-nya kembali ke diri kita sendiri. Kita harus meng-cross-check kebenaran berita itu. Nah, selain berita bohong ada juga yang namanya provokasi, Nah, ujaran kebencian. betul. Ini mudah sekali orang
men-trigger atau memprovokasi orang lain di media sosial. Kenapa? Karena kan kita tidak saling kenal di dunia Betul. nyata gitu. Jadi aku komen sekarang, biarin aja, aku kan nggak kenal sama dia langsung gitu. Jadi terkadang kita lupa bahwa ketikan kita ini dibaca juga oleh sesama manusia yang tentunya memiliki emosi, memiliki perasaan. Jadi bagaimana caranya kita harus selalu mengingat bertutur katalah yang baik di media sosial begitu. Oke. Masih banyak lagi sebenarnya hal-hal lain, ini kalau kita bahas satu persatu sampai besok webinarnya. Betul, karena memang kalau ngomongin media sosial ini semakin hari semakin berkembang begitu ya. Banyak akan ada habisnya, tinggal gimana nih kita menggunakan digital itu secara baik begitu. Karena kalau Iya. kita berbicara kecakapan digital kan tidak hanya kita bisa nih menggunakan gawainya, tapi gimana kita bijak pakainya media sosial terutama ya. Tapi Betul. ngomong-ngomong nih Kak Cita sendiri tadi banyak sekali masyarakat yang mudah terprovokasi, juga mudah memprovokasi. Pernah nggak sih merasakan ada haters nih yang ketik-ketik jahat mungkin di akun media sosialnya Kak Cita, dan gimana nih cara untuk menanggapi hal tersebut biasanya seperti apa? Oke, kalau ditanya pernah atau enggak, berhubung kita semua bermedia sosial pasti udah belasan tahun lah ya. Jadi pasti pernah. Tapi kalau menurut aku sendiri, hal terbaik dalam menanggapi hal-hal tersebut adalah ada dua nih, ada dua pilihan. Kamu bisa mengkonfrontasi dengan cara yang baik, kamu jawab dengan tutur kata yang baik, tapi bisa juga kamu abaikan. Oke. Karena menurut aku kritik yang ada di media sosial ini juga ada dua tipe. Kritik yang bisa membangun, yang memang disampaikan itu untuk memperbaiki kita sebagai manusia, tapi ada juga yang memang hanya berkomentar gitu, Oke. tanpa ada bantuan atau mungkin masukan yang dapat memperbaiki diri kita. Jadi tinggal bagaimana sebagai manusia kita pilah lagi nih, mana sih kritik yang memang layak untuk dimasukkan ke hati, untuk kemudian kita terapkan untuk diri kita sendiri, dan mana yang tidak. Dan satu lagi yang perlu diingat untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang merintis karir nih, mau mencoba menjadi seorang influencer, hal-hal seperti ini kalau kita respon itu nanti bisa memecah fokus. Jadi kalau menurut aku fokus aja untuk menebar hal-hal yang positif dibandingkan kita harus ngurusin hal-hal negatif yang tidak memberikan efek apa-apa juga untuk diri kita, orang yang berkomentar, dan orang lain yang ada di akun sosial media kita. Betul, karena biasanya juga kadang sekarang ini banyak yang penting viral deh, tapi Iya, tidak aduh. melihat dampak yang ditimbulkan begitu ya. Baik, kalau gitu apakah Pak Farhan sudah bergabung bersama kita, teman-teman? Pak Farhan, apakah sudah bergabung bersama kita? Baik, kalau gitu kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Pak Farhan, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Yuk. Ya, salam sehat Pak. Pasti ini masih di sela-sela rapat ya Pak. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan Tapi waktu. saya sambil simak kok, menarik tadi yang disampaikan. Iya, influencer kita Pak, presenter TV kita. Tadi sudah menjelaskan panjang terkait dengan bagaimana sih bijak dalam bermedia sosial, dan sekarang saya persilakan dengan segala hormat Bapak Muhammad Farhan SE selaku anggota Komisi 1 DPR RI untuk memberikan paparannya terkait tema kita pada siang hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih sekali untuk apa yang tadi telah disampaikan. Kita bisa melihat bahwa sekarang ini kita memang sedang ada dalam masa di mana hidup kita sudah sangat digitalized gitu ya, sudah sangat didigitalkan. Kehidupan kita sekarang ini betul-betul memanfaatkan yang namanya teknologi digital. Tetapi perlu diingat, nih kalau tadi Konsita ya bicara kan sebagai seorang pelaku, jadi teman-teman yang lagi denger ini berasa dengar diri sendiri ya. Nah, kalau saya ngomong kayak saya nasehatin. Mohon maaf ya, kalau terdengar seperti menasehati, tapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa fakta. Fakta yang paling penting adalah, silahkan next kajian ininya, kajian presentasi saya, ya dalam slide Bisa media ditampilkan, sosial dan teman-teman? masyarakat. Silahkan ditampilkan. Oke, udah kelihatan belum? Oke, mari kita jujur aja dulu pada diri sendiri. Apa sih yang kita cari kalau kita aktif di media sosial? Jempol ya, like, ucap hati, love, gitu. Atau kita ingin melihat angka-angka yang begitu naik. Gitu. Bahkan saking pengennya kita punya follower banyak, kita beli follower. Itu kan tindakan-tindakan yang sebetulnya
sebetulnya tujuannya adalah menyentuh emosi dan subjektivitas kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya memang kita sebagai pengguna sosial merasa secara subjektif, merasa aja gitu, bahwa kita berada dalam kelompok yang nyambung dan disetujui sama mereka gitu. Diterima banget deh gue. Kayaknya saya hanya dalam kelompok-kelompok ini aja. Rentannya apa? Rentan terhadap yang namanya cyberbully. Cyberbully itu kelihatannya kayak main-main, tapi kepikiran ya. Ya nggak sih? Apalagi kalau kita ketemu sama teman-teman semua pada ngeliatin aneh gitu. Kenapa pada ngeliatin aneh? Abis kasihan banget tuh si Farhan diomongin loh di grup WhatsApp, diomongin loh di komen-komennya dia. Kita DM juga ya, kita saling DM tuh ngomongin dia gitu. Ada rasa seperti itu ya. Nah, coba next. Akibatnya apa? Akibatnya memang kita merasa bahwa apa yang ada di dunia maya, di sosial media itu kayak beneran. Padahal kita bisa melihat bahwa media sosial ini memberikan dampak yang positif juga, yaitu media sosial ini menjadi media untuk mengekspresikan pendapat secara bebas. Tapi, sering salah gunakan. Saya tuh seneng banget tuh sejak adanya media sosial. Saya mulai pakai media sosial aktif tahun 2004. Sejak 2004 saya aktif pakai, sampai sekarang saya pakai terus, saya lebih banyak dapat manfaat positifnya. Apakah saya terkena dampak negatifnya? Banget. Pernah dibully? Pernah. Pernah salah ngomong? Pernah. Namun memang untuk bisa belajar bagaimana kita fasih bermedia sosial, kita harus banyak membuka pikiran dan belajar tentang literasi digital. Salah satu yang penting sekali kita ketahui dalam sebuah literasi digital adalah perlu mengetahui mana yang masuk dalam kategori hoax. Tadi Konsita sudah menyampaikan, cek dulu ada HTTPS-nya apa enggak gitu. Disinformasi, apakah informasi yang disampaikan ini bertentangan dengan informasi yang lain? Apabila informasi dari si A bertentangan dengan informasi dari si B, coba cek dua-duanya, mana yang lebih benar. Nah, tapi lebih gilanya lagi nih di media sosial, apalagi dalam masa digital sekarang, kadang sumber informasinya nggak cuma dari 2 sumber, bisa dari 3-4 sumber, yang 4-4-nya beda. Pusing nggak? Kalau kata angkatan saya namanya itu pusing kepala Barbie. Nah, coba kita langsung next. Ya, udah bisa di next. Saya ingin melihat sosial media apa aja yang paling banyak dipakai pada tahun 2020 berdasarkan survei Januari tahun 2021. Jadi kalau surveinya bulan Januari 2021, berarti yang disurvei kan apa yang terjadi sebelumnya lah ya, di tahun 2020. Paling banyak pakai itu YouTube. Kenapa? Karena YouTube itu tidak mengenal usia dan tidak mengenal strata sosial. Siapapun nonton YouTube sekarang. Udah nonton berita ini? Belum. Ada YouTube-nya. Udah nonton acara TV sinetron apa gitu? Belum. Ada YouTube-nya. Karena sekarang semua orang referensinya ke YouTube. Karena kita senang lihat YouTube itu apa? Ada audio visualnya, ada gambar, ada suara. Terus ada berbagai macam versi. Apalagi penggemar sepak bola. Nonton YouTube kita bisa nonton golnya aja ya. Cukup nonton golnya aja deh gitu. Karena diolah dengan sangat kreatif. Maka YouTube itu menjadi salah satu pilihan utama dalam platform media sosial. Lalu yang kedua ternyata adalah WhatsApp. WhatsApp ini banyak pemakainya. Karena apa? Karena tanpa disadari tidak hanya menjadi chatting platform, tetapi juga menjadi social media platform. Kenapa? Karena kalau dalam grup WhatsApp, ya kita tuh ketika berbagi informasi ke grup WhatsApp, maka ada peluang dan besar peluangnya salah satu anggota dari grup WhatsApp tersebut menyebarkannya ke grup lain. Maka jejaring penyebarannya pun terjadi. Jadi WhatsApp ini masuk dalam kategori sosial media yang sangat populer. Berikutnya tentu adalah Instagram yang fiturnya makin lama makin seru. Ada fitur Reels yang mirip sama TikTok, ada fitur Live yang berasal dari Facebook, ada fitur Feed yang biasa standar, ada fitur IGTV kalau mau panjang-panjangan. Wah, pokoknya komplit banget deh. Udah gitu bisa diedit pakai lagu-lagu baru. Wah,
keren banget. Tiap hari mesti ngedit itu. Belum lagi nontonnya seru dan lain-lain. Ya. Lalu ada Facebook, karena bagaimanapun juga Facebook inilah platform yang paling pas untuk mengelola komunitas. Terakhir Twitter. Kenapa? Karena Twitternya paling enak buat dipakai berantem dan ngebully. Ya Allah. Kalau orang udah ngebully di Twitter tuh serem banget ya. Tinggal masalahnya sekarang apakah kita bisa membedakan mana informasi yang cocok dan tidak cocok dengan kita. Itulah yang dibaca oleh algoritma. Tetapi yang menentukan apakah informasi ini benar atau tidak adalah objektivitas diri kita sendiri. Silahkan next. Nah, untuk itu memang kita ada undang-undang yang mengaturnya, namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semuanya diatur sedemikian rupa yang tujuannya memberikan perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai media, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Sehingga Undang-Undang ITE ini memenuhi dan menyalurkan kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya. Jadi pelaku bisnis di internet banyak kan, dari mulai e-commerce model seperti Shopee, Tokopedia, JDID, dan lain-lain, sampai ke kita, masyarakat, konsumen dari e-commerce tersebut, termasuk konsumen dari Gojek, Grab, apalagi. Macam-macam lah itu ya semua. Termasuk juga kita adalah konsumen dari media sosial. Beneran? Karena untuk apa? Mendapatkan kepastian hukum mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang melanggar, mana yang tidak melanggar. Oleh karena itu, kita memang harus sangat hati-hati dalam penggunaan media sosial. Udah banyak contohnya kasus-kasus orang sembarangan ngomong di media sosial masuk penjara. Terlepas dari kita setuju atau tidak setuju pendapatnya, tapi benar kata Konsita dan teman-teman tadi bahwa ketika kita menyampaikan pendapat, gunakanlah bahasa yang sopan dan santun. Bukan nggak boleh mengkritik mah, boleh-boleh aja. Tapi jangan menghina dong. Beda loh, mengkritik sama menghina itu. Penghinaan bisa masuk pelanggaran undang-undang ITE. Kalau kritik tidak ada. Ya, jadi penggunaan bahasa harus sangat penting. Silahkan klik next. Maka kita harus memperhatikan nih, ada 4 jenis komentar yang diatur dalam Undang-Undang ITE. 1, tidak boleh memberikan informasi bohong. Komentar yang berisi ancaman, contohnya, kenapa lo bilang-bilang? Gua bunuh lo. Nah, itu ancaman. Mengandung unsur sara. Dasar lo orang hitam. Nah, itu sara. Dasar lo sipit. Nah, itu sara. Penghinaan atau body shaming. Dasar gendut lo. Si krempeng. Nah, itu penghinaan atau body shaming yang sangat berbahaya yang bisa diadukan ke Undang-Undang ITE. Tapi ingat ya, Undang-Undang ITE ini kebanyakan harus diadukan, nggak dengan otomatis. Oke, dan saat mengadukan, pastikan Anda memiliki 1 kesaksian, 2, memiliki minimal 2 alat bukti. Next. Sudah banyak sekali pemidanaan Undang-Undang ITE, itu sebabnya kami di DPR RI akan terus melakukan revisi dari Undang-Undang ITE ini, supaya Undang-Undang ITE ini tidak dijadikan alat untuk membungkam dan kriminalisasi. Next. Untuk itu, kuncinya adalah bukan pemerintah yang super galak, tapi pemerintah yang tegas dalam menegakkan aturan dan kitanya yang bijak dalam bermedia sosial. Ya, hati-hati karena ada ITE, ada anti pornografi, ada hukum pidana, dan nanti akan ada RUU Perlindungan Data Pribadi. Siapapun yang membocorkan data pribadi orang lain harus menghadapi konsekuensi hukum. Kemudian pastikan kita belajar betul makna dari literasi digital, dari mulai pola pikir yang inovatif, kolaboratif, dan solutif, dan pastikanlah Anda sadari bahwa teknologi digital adalah sebuah teknologi pemrosesan data. Ya, dan ingat, ketika kita menggunakan media sosial, artinya kita membuka diri kita kepada banyak orang. Untuk itu,
kita harus mengedepankan yang namanya karakter bangsa yang sopan santun. Saya kira demikian saja. Terima kasih sekali untuk perhatiannya. Mudah-mudahan nasihat dari orang tua ini nggak terlalu membosankan ya. Tapi kan perlu ngingetin terus. Oke? Terima kasih. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Farhan untuk paparannya terkait dengan tema kita bijak dalam bermedia sosial di era digital. Jadi teman-teman harus tetap hati-hati ya, waspada dalam menggunakan media sosial karena ada payung hukum yang berlaku, ada undang-undang ITE, jangan sebar-sebar hoax. Mengkritik boleh tapi jangan sampai menghina, jangan menyebar informasi-informasi bohong dan juga yang mengandung unsur sara dan juga hal-hal negatif lainnya. Tetap harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk dua narasumber yang sudah memberikan paparannya. Kita jeda sejenak Pak Farhan dan juga Kak Conchita. Kita akan mendengarkan juga penampilan dari Sandia Kaleng satu ini sebelum teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Untuk teman-teman bisa dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang ini diajukan kepada kedua narasumber kita dengan mode raise hand yang ada di Zoom masing-masing. Jadi sambil menunggu teman-teman untuk menyiapkan pertanyaannya, boleh tanya apapun ya terkait dengan tema kita, bijak dalam bermedia sosial di era digital. Kita simak terlebih dahulu, ini dia penampilan dari Sandia Kala. Hitung Bing. Oke, lagu selanjutnya dari kami adalah Dewi dari Dewa 19. One, two. Dewi, aku mohon beri kesempatan untuk bisa menebus dosaku kepadamu. Maafkanlah aku yang menyakitimu. Aku tidak pernah menyangka bisa begini. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, oh, oh. Semua terjadi begitu saja, tak ada yang serius antara dia dan aku. Tidak ada cinta, tidak ada hati, hanya karena aku lelaki dan dia wanita. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi,
agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, oh, oh. Dewi, kaulah hidupku, aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, 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 oh. Terima kasih. Kita lanjut ke satu lagu lagi. Oke. Oke, satu lagu lagi persembahan dari kami Sandi Kala. Berharap tak berpisah dan Reza Artamevia. Semoga lagu ini dapat menghibur teman-teman sekalian yang ada di rumah. Ingatkah akan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkah akan dirimu yang pernah menyakiti aku? Oh, kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Oh, kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap saja? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilku masih mencintaiku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Izinkanlah aku
kamu mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Terima kasih, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Sandiaka Lau untuk penampilannya. Langsung saja ya kita buka sesi tanya jawab. 3 penanya terlebih dahulu untuk sesi pertama ini. Langsung saja, tadi sudah ada beberapa yang mengajukan melalui fitur raise hand. Langsung saja saya persilakan Rangga Mahardika. Silakan Rangga. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya dengan peningkatannya di era digitalisasi ini ya, salah satunya kan TikTok itu salah satu aplikasi pendatang baru dengan jumlah Rangga, mohon maaf Mas Rangga, sepertinya ya, berisik sekali ya di sekitar. ya betul. Ya, oke, bisa lebih keras suaranya, silakan. Oh ya, baik. Nah, dengan apa di era digitalisasi saat ini, dengan salah satunya adalah aplikasi TikTok yang meningkat secara drastis dan banyak gitu penggunanya. Kan tadi ada anti pornografi ya, salah satunya saya dengar dari Bapak Farhan mengenai dengan aplikasi TikTok tersendiri. Itu kan terkadang kita walaupun nggak mengklik lagu gitu ya, ataupun ini salah satu contoh konten, tapi kadang suka tiba-tiba muncul atau di setelahnya itu FYP. Mas Rangga, mohon maaf, kami tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas karena sangat berisik sekali. Bisa diulangi tadi? Oh iya. Ada undang-undang pornografi, kemudian? Nah, salah satunya itu kan TikTok ya. Ya, oke. Kemudian ada undang-undang pornografi juga. Kemudian pada inti pertanyaannya saja. Jadi TikTok itu kadang muncul konten-konten yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak di bawah umur. Oke. Nah, bagaimana tanggapan pemerintah atau dari undang-undang tersendiri untuk melindungi anak-anak itu selain dari pihak orang tuanya? Oke. Gitu loh. Begitu. Baik. Ya, terima kasih Mas Rangga. Langsung ya, kita lanjutkan ke penanya kedua atas nama Anur Sari, nomor 22, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anur Sari dari Kota Bandung. Saya ingin menanyakan, ini menurut pandangan saya ya. Menurut pandangan saya saat ini, masyarakat berlomba menjadi yang tercepat dalam membagikan informasi di media sosial, terkadang tanpa cek dan recheck, sehingga yang viral dianggap sebagai sebuah kebenaran, namun sebagai budaya baru hadir di media sosial. Di satu sisi menimbulkan manfaat positif luar biasa, namun di sisi lain low tech content yang membanjiri melalui internet dapat menimbulkan dampak negatif sebagai masyarakat. Jadi bagaimana sih hal yang dapat kita pertimbangkan mengenai pentingnya bersikap bijak dalam bersosial media itu sendiri? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Anur Sari. Kita lanjutkan ke nomor 14, Amelia. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Nini Putri. Izin bertanya mengenai tadi 4 poin yang Pak Farhan sampaikan mengenai komentar UIT. Nah, jika misalkan saya berkomentar kepada salah satu perusahaan tentang keluhan saya, misalkan keluhannya gaji saya ditahan beberapa bulan. Nah, apakah itu termasuk komentar UIT? Dan boleh bertanya satu lagi,
Ya, silakan, silakan. Iya, tadi menyambung dari yang pertanyaan pertama tentang di TikTok yang pornografi itu, jika komentar yang hanya mengirimkan misalkan link pornografi itu termasuk dalam komentar UIT juga atau tidak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Amelia. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi ya oleh Pak Farhan, ketiga penanya kita terkait dengan banyaknya konten-konten yang mengarah ke pornografi di TikTok. Ini mungkin dari sisi regulasi seperti apa Pak Farhan? Kemudian juga tadi sudah dijelaskan sebetulnya terkait hal-hal yang perlu dipertimbangkan supaya bisa bijak dalam bermedia sosial. Mungkin bisa diperjelas kembali. Dan juga terkait dengan apakah jika berkomentar terhadap suatu perusahaan misalnya gaji yang mungkin belum juga cair begitu. Kemudian ini apakah masuk dalam Undang-Undang ITE termasuk pelanggaran atau bagaimana Pak Farhan? Kemudian juga terkait dengan orang-orang atau akun-akun yang mengirimkan link konten-konten yang berisi atau mengarah ke pornografi ini seperti apa? Silakan Pak Farhan. Baiklah. Jadi kalau dilihat dari pertanyaan yang masuk tadi ya, apabila memang ada konten pornografi dalam sebuah akun sosial media, maka kita bisa melakukan dua hal. Satu, report and block, karena biasanya memang ada menu itu, ya, menu report and block di setiap sosial media. Satu. Kedua, Anda juga bisa mencatat akun tersebut, kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian sebagai aduan awal. Nanti pihak kepolisian atau pihak otoritas akan menindaklanjuti. Tapi ingat, apabila Anda memang melaporkannya kepada polisi, maka Anda harus siap-siap untuk tetap berkolaborasi menjadi saksi. Nah, yang kedua adalah pertanyaan mengenai apakah memang apabila kita menyampaikan ya, keluhan pada sebuah lembaga atau perusahaan, baik itu keluhan produknya ataupun keluhan terhadap perjanjian kerjasama, gitu. Saran saya adalah jangan sampaikan keluhan tersebut dalam bentuk sosial media. Karena apa? Misalkan Anda punya masalah gaji Anda nggak dibayar-bayar ini, itu kan menyangkut masalah kerjasama ya. Kerjasama yang sifatnya tertutup. Kontrak kerjasama yang tertutup itu lakukanlah komunikasi secara tertutup. Apabila responnya memang tidak baik, jangan diselesaikan di sosial media. Selesaikanlah di forum yang memang sudah seharusnya. Kalau sengketa pekerjaan, ya lapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau kepada lembaga-lembaga perlindungan pekerja lainnya. Kenapa? Karena ingat kasus Prita bersama yang komplain soal rumah sakit Omni di Tangerang Selatan. Kita tidak bisa ya menyalahkan Pritanya karena dia sebagai konsumen ingin mencurahkan hatinya kesal terhadap rumah sakit tersebut. Tetapi ketika data dan fakta yang disampaikan oleh Mbak Prita bertentangan dengan fakta dan data yang dimiliki oleh rumah sakit, akibatnya Mbak Prita yang masuk penjara. Bahaya ya. Apakah itu tidak adil? Ini bukan masalah adil atau tidak. Tapi kalau kita sudah bicara hukum, kita akan bicara data dan fakta yang ada di pengadilan. Jadi, kalau kamu punya keluhan atau komplain, masalah kontrak kerja, masalah produk, masalah layanan dari sebuah perusahaan atau lembaga, atau konflik dengan siapapun, jangan diselesaikan di sosial media. Selesaikan secara langsung. Karena kalau Anda ngajak berantem di sosial media, itu sama aja dengan Anda ngajak berantem si orang tersebut secara fisik di sebuah lapangan terbuka. Itu ya, oke, hati-hati sekali. Jadi artinya menjawab pertanyaan yang kedua tadi, bagaimanakah kita bisa membangun sikap yang bijak dalam penggunaan sosial media? Perhatikanlah semua feature
yang tersedia di sosial media tersebut. Blog, report, private, kemudian matikan komen, apalagi itu. Batasi orang yang boleh melihat, itu kan semua ada fitur. Gunakan dan manfaatkan. Gitu. Nah, kalaupun ternyata, aduh, saya nggak tahan, tetap di sosial media ini rasanya privasi saya dilanggar terus, ya jangan gunakan sosial media kalau gitu. Betul. Ya, itu hal yang paling penting yang bisa kita lakukan, gitu loh. Jadi pada saat Anda masuk ke sosial media, bagaimana sikap bijaknya? Ketahuilah bahwa sosial media adalah forum publik, bukan ruang privat. Ya, sosial media adalah ruang publik, bukan ruang privat. Jadi, apapun yang Anda keluarkan di sosial media sudah otomatis menjadi konsumsi publik. Itu yang harus kita ketahui bersama. Kira-kira begitu jawaban sederhana saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Farhan. Jadi perlu diperhatikan betul-betul ya teman-teman. Jangan sedikit-sedikit media sosial. Walaupun sekarang mungkin the power of media sosial begitu ya. Tapi perlu diperhatikan betul. Jangan sampai salah menggunakan media sosial. Kalau ingin berkomentar, melakukan keluhan, aduan ataupun hal-hal terkait. Ini sampaikan kepada pihak-pihak terkait secara langsung. Jangan sedikit-sedikit menggunakan media sosial. Kita tetap harus bijak. Baik, mungkin Kak Cita ada tambahan nih terkait dengan 3 penanya kita tadi. Silakan. Boleh, ini aku review sedikit ya. Tadi aku sempat catat juga pertanyaannya untuk yang pertama mengenai konten-konten yang sifatnya berbau pornografi. Ya. Salah satu contoh terbesarnya adalah di TikTok. Betul tadi seperti yang sudah Pak Farhan sampaikan ya, ada fitur-fitur di media sosial yang juga bisa menjadi tempat tanda kutip aduan kita apabila kita melihat konten-konten yang tidak pantas sebenarnya untuk dipublikasikan ke sosial media yang sifatnya adalah ruang publik. Ada fitur report, kemudian ada fitur blog juga. Tinggal bagaimana kita bisa memfilter konten mana yang bisa memberikan manfaat untuk kita dan mana yang tidak. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri, saya rasa pada saat kita akan bergabung di TikTok juga ada batasan usia di sana. Jadi ada batasan usia tertentu di mana anak di bawah usia 16 tahun itu memang sebaiknya tidak menggunakan TikTok. Sudah ada larangannya. Jadi biasanya anak-anak ini lihat dengan apa gitu, menggunakan akun orang tuanya, atau mungkin anggota keluarga seperti kakaknya atau tantenya dan lain sebagainya. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberikan ruang atau batasan penggunaan tidak hanya sosial media terhadap anak di bawah umur, tapi gadget secara menyeluruh gitu. Memang tidak bisa dipungkiri ya di zaman sekarang ini sulit rasanya untuk tidak memberikan gadget kepada anak-anak gitu. Mungkin ada yang seperti masa pandemi sekarang ibunya sambil bekerja di rumah, sambil harus memonitor anak juga. Tapi sekarang di tahun 2021 sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu itu bisa diberlakukan yang namanya Child Safety Internet. Jadi ada beberapa laman atau social media platform yang tidak bisa disentuh oleh anak atau tidak bisa diakses oleh anak. Mungkin para orang tua bisa sedikit berinvestasi ke arah tersebut kalau memang ingin menjaga anak-anaknya dari konten-konten yang mungkin bisa memberikan dampak negatif. Nah, terus untuk pertanyaan yang kedua, viral dan juga dampak negatifnya untuk masyarakat tadi ya. Nah, seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya di awal Kak, tinggal bagaimana kita sebagai manusia bisa memfilter nih. Mana sih hal-hal yang patut untuk kita publikasikan, mana yang tidak. Karena pertanyaannya, kok bisa viral? Siapa yang menyebarkan videonya? Siapa yang menonton videonya? Dan siapa yang membuat video itu menjadi terkenal di sosial media? Jawabannya adalah para pengguna internet. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai pengguna internet ke depannya bisa lebih bijak lagi nih dalam menentukan konten mana yang patut untuk kita sebarluaskan kembali dan mana yang tidak. Karena kalau ingin memperbaiki internet, merasa ada konten-konten yang buruk atau dampaknya negatif, jangan kita salahkan internet atau sosial medianya, tapi berkacalah pada kita sendiri sebagai pengguna. Konten seperti apa sih yang kita sebarluaskan gitu, karena biasanya baik itu di Instagram, di TikTok, atau di YouTube, video-video yang akan masuk ke dalam suggestion kepada akun kita adalah video-video yang serupa seperti apa yang biasa kita tonton. Jadi kita harus memfilter sendiri mana konten yang berfaedah dan mana yang tidak. Kalau dirasa memberikan dampak negatif, jangan segan-segan untuk mereportnya, karena biasanya para social media platform ini juga cukup tegas dalam menindaklanjuti konten-konten viral yang berbau pornografi, kemudian body shaming, sara dan lain sebagainya.
Nah, yang terakhir tadi ada keluhan terhadap perusahaan di ruang terbuka ya. Kalau itu sama, aku setuju sekali dengan Pak Farhan tadi, sebaiknya untuk hal-hal yang berbau kerjasama profesional, apalagi khususnya karyawan kepada suatu perusahaan atau instansi, baiknya memang tidak disuarakan melalui sosial media. Betul. Karena media sosial itu adalah ruang publik, apa yang kita sampaikan itu tidak hanya merupakan statement opini yang kita tampilkan di ruang publik, tapi juga bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi baiknya memang kalau ada masalah dengan perusahaan atau instansi terkait, langsung sampaikan keluhan ke perusahaan itu, jangan sampai nantinya bermaksud hati ingin meminta bantuan atau mungkin meminta dukungan dari orang, tapi nantinya malah kita yang rugi. Karena kalau udah kita yang rugi, orang-orang yang lain biasanya nggak turut kena hukuman, hanya yang memposting saja ya. Sama yang terakhir, tadi komentar yang berbau pornografi sebenarnya bisa masuk UU ITE atau tidak, bisa banget karena masuknya adalah ranah kekerasan atau aduh aku lupa bahasa Indonesianya. Pokoknya itu adalah kekerasan seksual verbal. Maaf, agak loading sedikit tadi ya karena sambil baca contekan pertanyaannya. Itu sudah masuk kekerasan seksual secara verbal. Jadi bisa sekali kalau kamu mau kenakan pasal UU ITE, tapi seperti yang Pak Farhan sampaikan tadi, jangan lupa kalau memang ingin melapor, minimal cantumkan 2 barang bukti sebelum kita melaporkan hal tersebut. Karena nanti prosesnya juga masih akan sedikit lebih panjang. Memang harus bersabar karena seperti itu proses hukum yang berlaku. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin merasa, aduh komentar ini kira-kira berbahaya nggak ya, ada unsur pornografi nggak ya, sebenarnya sesimpel kayak seksi sekali, itu terkadang untuk beberapa orang merasa tidak nyaman ya dengan komentar-komentar itu, jadi baiknya memang lebih berhati-hati lagi. Makanya nih semoga bisa lebih diperketat ya RUU yang melindungi para perempuan-perempuan di Indonesia, supaya kalau ada kasus-kasus seperti ini kita tahu ranahnya di mana dan perlindungan hukumnya juga jelas. Oke, terima kasih Kak Cita. Semoga Sama-sama. terjawab ya teman-teman. Tanggapan dari Pak Farhan juga Kak Cita untuk 3 penanya kita. Sepertinya masih ada yang mengajukan raise hand, langsung saja nomor 29 atas nama Dede Ahmad. Silakan Mas Dede. Baik, terima kasih Mbak Sekania sama Mbak Concita ya. Ya. Selamat siang semuanya. Kan media sosial itu tadi dikatakan bisa berdampak baik ataupun buruk terhadap pengguna maupun pribadi ataupun orang lain ya. Kemudian tadi juga sudah ada undang-undang yang mengatur terhadap penggunaan ruang-ruang digital itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah sudah ada metodologi atau cara ya yang spesifik atau konkret untuk edukasi ke seluruh elemen masyarakat agar bermedia sosial ini bisa mendapat atau berdampak baik dan bermanfaat bagi pengguna secara pribadi ataupun orang lain. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dede. Langsung saja, apakah masih ada pertanyaan yang diajukan? Oke, silakan atas nama Risma Oktaviani. Bisa dinyalakan videonya ya? Oh, sudah nyala. Oke, silakan. Risma. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan, Mbak Risma. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana sih cara melindungi kesehatan mental kita dari bahaya media sosial? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya langsung saja nomor atas nama Rama. Silakan. Oranu, baik. Yang di bawah Risma itu. Oke, silakan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, silakan Mas. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat pemerintah mengenai langkah-langkah apa saja yang telah diambil dalam menghadapi era digital saat ini? Mengingat beberapa bulan yang lalu sempat terdengar kabar
terkait dugaan kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini terkait dengan kebocoran data ya, pertanyaan dari Ranu. Bisa langsung saja ditanggapi Pak Farhan terkait tadi dikatakan memang kalau media sosial pasti ada dampak positif, dampak negatif, ada payung hukumnya juga, Undang-Undang ITE. Kemudian apakah ada metode spesifik dan juga terkait dengan regulasi soal kebocoran data Pak, dan bagaimana cara mungkin ini bisa diberikan tips juga menjaga kesehatan mental dari media sosial ini. Silakan Pak Farhan. Sorry. Jadi saya jawab satu-satu ya. Metode apa sih yang paling efektif? Metode paling efektif adalah dengan ngobrol dan menggunakan media sosial, dipraktekin langsung gitu kayak sekarang, itu keren. Seperti kita udah ngasih semacam contoh gitu. Nah, saat bersamaan juga ini menjawab pertanyaan kedua yang mengatakan apa sih yang bisa kita bikin supaya sosial media ini nggak bikin gangguan kejiwaan. Yang paling menantang dari media digital adalah memang kita kadang tidak bisa membedakan mana dunia nyata, mana dunia maya. Nah, ini bahaya sekali. Karena banyak di antara kita yang merasa bahwa kehidupan kita itu nyatanya ada di dunia maya. Padahal di dunia maya semuanya bisa direkayasa. Termasuk tampang kita aja bisa direkayasa. Nih, saya buka nih, saya kasih contoh ya. Saya akan terlihat sangat gemuk ketika sudut saya dari bawah gini. Jadi gemuk ya. Ini gemuk dan ada double chin, ada jerawatnya. Tapi saya akan terlihat sangat berbeda ketika angle saya bawa ke atas gini, saya jadi kelihatan lebih langsing. Ya. Nah, itu artinya bahwa apa yang ada di sosial media itu tidak selamanya nyata. Banyak rekayasa di dalamnya. Sadarilah itu, maka insya Allah sosial media tidak akan berdampak begitu besar kepada kesehatan mental kita. Terus, saya ingin menyarankan, jangan dibiasakan bangun tidur langsung ngecek sosial media, atau sebelum tidur mesti ngecek sosial media. Jangan ya. Karena kalau bangun tidur langsung ngecek sosial media, nanti mood kita sehari ditentukan oleh konten dalam sosial media. Dan kalau sebelum tidur kita ngecek sosial media, nanti malah kalau konten jeleknya kebawa mimpi. Bahaya kan? Nah, kira-kira gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengenai perlindungan data pribadi. Memang sekarang sudah terjadi banyak sekali kebocoran. Untuk itu di DPR RI dan juga bersama dengan Kementerian Kominfo sedang membahas, mudah-mudahan bisa segera kita finalkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Mohon doa dan dukungannya bisa kita selesaikan pada tahun 2021 ini. Karena sudah tertunda cukup lama. Terima kasih. Baik, Kalian terima kasih, saya ingin menyampaikan closing statement saya, silakan. Karena berikutnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal IKP, Kementerian Kominfo, kepada seluruh penyelenggara, baik event organizer, juga para pembawa acara, ada 2 orang nih, setia banget, dan juga narasumber yang tahu betul tentang apa yang mesti kita lakukan. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa saya punya kewajiban sebagai seorang anggota DPR, khususnya di Komisi 1, untuk memberikan kayak semacam panduan dan pagar tentang pemanfaatan media sosial sebagai bagian dan konsekuensi dari masuknya kita ke era digital. Pastikan kita mengerti bahwa teknologi digital adalah sebuah metode untuk memproses data. Kita pemilik datanya, dan kita dibantu oleh teknologi memproses data tersebut untuk apa? Untuk membuat berbagai macam keputusan. Keputusan dalam hidup, keputusan dalam pekerjaan, keputusan dalam pendidikan, dan lain-lain. Untuk itu, bijaklah dalam memanfaatkan teknologi digital ini, khususnya di sosial media,
Dan ketahuilah bahwa dunia nyata jauh berbeda dengan dunia maya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Farhan. Ingat ya, dunia nyata ini berbeda dengan dunia maya. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Muhammad Farhan SE, anggota Komisi 1 DPR RI, telah berbagi informasi juga edukasi kepada teman-teman di sini yang hadir secara virtual sebagai peserta webinar. Selamat beraktivitas kembali Pak Farhan. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak. Baik, dan kalau gitu bisa langsung ditanggapi nih Kak Cita. Mungkin juga tambahan tadi soal kesehatan mental ini juga menarik sekali ya. Nah, gimana nih tips-tipsnya dan juga penanya-penanya lain, silakan diberikan tanggapan. Oke, mungkin aku akan jawab pertanyaan kedua aja ya. Karena tadi yang pertama dan terakhir sudah dijabarkan dengan jelas oleh Pak Farhan. Pak Farhan yang memang sudah lebih memahami juga bidangnya. Mungkin kalau menjaga mentalitas kita bagaimana sih supaya bisa tetap sehat, positif meskipun kita sekarang sudah berada di era digital. Benar seperti yang Pak Farhan sampaikan tadi ya. Usahakan untuk jangan sampai tanda kutip kecanduan yang namanya ruang digital, entah itu media sosial, entah itu YouTube dan lain sebagainya. Karena sebenarnya pandangan terbaik menurut aku adalah memandang ruang digital itu sebagai suatu privilege yang dapat kita gunakan, tapi bukanlah suatu aktivitas yang harus wajib kita lakukan setiap hari. Kecuali misalnya kita bekerja 100% menggunakan media sosial. Kerja kantoran aja ada liburnya biasanya di hari Minggu atau hari Sabtu Minggu. Betul kan. sekali. Nah, ada baiknya bermedia sosial itu supaya kita tetap bisa punya pikiran yang sehat, ya juga dengan memberikan ruang untuk diri kita beristirahat sejenak dari media sosial. Karena seperti yang tadi sudah sempat kita bahas ya, berita-berita di media sosial itu tidak semuanya adalah berita yang bermanfaat dan positif. Kadang ada aja konten-konten negatif atau konten-konten yang kadang membuat kita sedih, membuat kita kecewa tanpa sengaja kita temukan di media sosial. Jadi daripada kemudian menambah beban pikiran kita dalam kehidupan sehari-hari, lebih baik kita batasi, kita kurangi. Jadi kalau aku sekarang menerapkannya sebisa mungkin di akhir pekan adalah waktu untuk keluarga. Jadi sebisa mungkin kalau memang tidak ada pekerjaan yang mengharuskan untuk mengecek media sosial, kita libur dulu, rehat sejenak dari Instagram dan kawan-kawan. Tetap akan ada kok meskipun kita tinggalkan 2-3 hari, tenang aja nanti di hari keempat tetap bisa main Instagram lagi dan lain-lain. Gak akan hilang kok akunnya Gak akan hilang, tenang aja. Baik, jadi luar biasa ya, itu tips dari Kak Conchita sendiri untuk tetap menjaga kesehatan mental kita di tengah era digital yang semakin masif, penggunaan media sosial juga semakin marak ya. Baik, kalau gitu karena waktu kita terbatas, teman-teman mohon maaf kita tidak bisa membuka sesi tanya jawab selanjutnya, dan tadi juga Pak Farhan sudah memberikan closing statementnya, dan sekarang saya persilakan kepada Kak Conchita untuk memberikan closing statementnya, silakan. Boleh, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah diberikan waktu dan ruang untuk menyampaikan opini aku tentang bagaimana sih untuk bersikap bijak dalam bermedia sosial atau berinteraksi di ruang digital. Mungkin pesan terakhir dari aku yang bisa aku sampaikan selaku seorang influencer yang memang bekerja di bidang media sosial itu sendiri adalah yuk bersama-sama kita pahami dulu seperti apa cara dan sistem kerja dari ruang digital. Jangan sampai sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang kaya akan hal-hal positif justru disalahgunakan dan bisa merugikan diri sendiri. Karena seperti yang tadi sudah aku sampaikan beberapa kali juga, baik atau tidaknya ruang digital saat ini itu bergantung kembali pada para pengguna. Karena konten yang kita temukan di ruang digital itu adalah konten yang justru diunggah dan disampaikan oleh para penggunanya. Jadi kalau Anda ingin melihat internet yang lebih sehat, internet yang bermanfaat, dampak positifnya banyak, yuk bersama-sama kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan konten-konten yang lebih positif, bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri dan juga orang lain. Seperti itu kurang lebih, Kak. Baik, terima kasih Kak Conchita, luar biasa ya. Teman-teman, diskusi kita kali ini bijak dalam bermedia sosial di era digital. Ini sederhana sebetulnya temanya Kak Conchita ya, tapi implikasinya sangat besar sekali kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda nih sebagai garda terdepan, anak-anak milenial yang sangat aktif menggunakan media sosial. Harus banget nih bijak dalam bermedia sosial seperti yang tadi sudah disampaikan secara detail oleh Kak Conchita, juga Pak Farhan, juga Pak Wiryanta. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Muhammad Farhan SE selaku anggota Komisi 1 DPR RI, kemudian Bapak Dr. Andes Wiryanta, MA PhD, Direktur IKP MK Kemkominfo RI, dan juga Kak Conchita Caroline
influencer yang sudah hadir langsung ke studio. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama, terima kasih juga waktunya Kak. Lain waktu kami tunggu datang langsung ke studio ya. Dengan senang untuk hati. kembali berbagi informasi dan juga edukasi nih untuk teman-teman milenial agar bijak dalam bermedia sosial. Dan untuk teman-teman semua, Bapak Ibu rekan-rekan peserta webinar diskusi publik persembahan dari Ditjen IKP kerjasama dengan anggota Komisi 1 DPR RI dengan tema bijak dalam bermedia sosial di era digital. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Cecilka Suarizona pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Silkania Suarizona, moderator kita pada webinar hari ini yang sudah memandu acara webinar dengan lancar, dan juga narasumber kita yang hadir di studio yaitu Kak Konsita Caroline. Beliau adalah influencer yang luar biasa sekali, usianya masih muda tapi wawasannya luar biasa. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, mari kita simak, saksikan penampilan dari band akustik di studio yaitu Sandiakala. Oke, kembali lagi bersama kami Sandiakala akan membawakan satu lagu terakhir pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di webinar pada forum diskusi publik pada siang ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Cintaku dari Krisya. Bisikan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh, oh, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah embun senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Bisikan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh, oh, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah bayu senja.
kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cintaku gelora asmara sedang bayu senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Oh, indahnya nikmat bercinta. Nikmat bercinta. Terima kasih. Wow, Sandia Kala dengan lagu Cintaku yang sangat menghibur sekali. Terima kasih Sandia Kala. Baiklah, untuk acara berikutnya adalah penyerahan plakat oleh panitia kepada keynote speaker kita, juga dua narasumber kita hari ini, dan moderator. Baiklah, penyerahan plakat pertama diberikan kepada keynote speaker kita, yaitu Bapak Dr. Andes Wiryanta, MA PhD, Direktur IKPMK Kemkominfo RI. Diberikan secara simbolis oleh panitia. Terima kasih banyak Pak Wiryanta yang sudah menyediakan waktu untuk bisa hadir secara online memberikan paparan untuk kita semua. Terima kasih banyak, sehat selalu untuk Bapak sekeluarga. Plakat kedua diberikan secara simbolis kepada narasumber kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Farhan, Sarjana Ekonomi, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem. Terima kasih banyak Bapak Farhan yang sudah menyediakan waktu secara online hadir memberikan paparan untuk kita semua. Sehat selalu dan sukses untuk Bapak. Dan penyerahan plakat ketiga diberikan langsung kepada narasumber kita, yaitu Kakak Konsita Caroline. Beliau adalah influencer. Terima kasih banyak Kak Konsita yang sudah menyempatkan hadir langsung di studio memberikan informasi untuk kita semua. Sehat selalu dan sukses untuk Kak Caroline. Dan penyerahan plakat keempat diberikan langsung kepada moderator kita, yaitu Kak Silkania Swarizona yang sudah ciamik sekali memandu webinar kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Silkania Swarizona sudah hadir langsung dari studio memandu acara webinar kita hari ini. Terima kasih, sehat selalu dan sukses untuk Kak Silkania. Baiklah, untuk terakhir ini saya ingin menghimbau untuk teman-teman, ayo ikutan media sosial challenge. Caranya seperti apa? Teman-teman tinggal upload saja keseruan webinar hari ini dan memberikan caption yang semenarik mungkin. Untuk like yang terbanyak atau caption yang semenarik mungkin, dialah pemenangnya. Tapi jangan lupa ya untuk tag dan mention ke akun medsos Instagram, Twitter, Facebook DJIKP Kominfo dengan hashtag webinar forum diskusi publik dan hashtag FDP 31 Agustus 2021. Jadi untuk teman-teman yang captionnya menarik dan like yang terbanyak, jangan lupa untuk di screenshot dan dikirim ke WA grup peserta. Nanti pemenangnya akan diumumkan di WA grup peserta webinar H+1. Jadi jangan ketinggalan, ayo ikutan karena akan ada hadiah yang menarik untuk teman-teman semua. Kami mengaturkan terima kasih banyak untuk para narasumber yang hadir juga di studio, yaitu Kak Konsita Caroline yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk Pak Wiryanta, keynote speaker kita yang sudah memberikan paparan di awal. Dan terkhususkan kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Haji Muhammad Farhan, Sarjana Ekonomi, anggota Komisi 1 DPR RI yang telah berkenan menyapa konstituennya di daerah pemilihan melalui webinar yang mencerdaskan dan menginspirasi bagi generasi muda dan masyarakat untuk tetap produktif di tengah pandemi. Baiklah,
Acara demi acara telah selesai dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara webinar berikutnya. Sedikit pantun dari saya. Pergi ke sekolah bersama Pak Mamat. Menumpang motor yang dikendarainya. Sehat selalu dan tetap semangat. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya Reska Mahesa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.